Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nama beliau salam kebajikan rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Ade dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan paman jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Paman ingin menyampaikan soal-soal kuat medan gravitasi bumi sesuai indikator, meliputi memahami konsep kuat medan gravitasi, menerapkan persamaan kuat medan gravitasi untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk memudahkan menyimak pembahasan berikut, adik-adik ingat kembali rumus-rumus yang terpampang pada layar. Mudah-mudahan tipe-tipe soal, jenis soal yang disajikan dapat membantu menghadapi ujian tengah semester, akhir semester maupun ujian bentuk lain. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Dua benda bermassa M dan 4M ditempatkan pada jarak R 60 meter. Hitunglah besar kuat medan gravitasi di suatu titik pada garis yang menghubungkan kedua benda tersebut sama dengan 0. Jawab, misalkan kuat medan sama dengan 0 pada jarak X dari benda 1. Data yang ada M1 sama dengan M, M2 sama dengan 4, M, kemudian R1 sama dengan X, R2-nya berarti 60 kurang X, artinya kan X-nya berapa? Karena kuat medan sama dengan 0, itu kita anggap sama dengan G1 sama dengan G2. Masukkan rumusnya, garis kedua dari bawah kanan, Gm1 per 1 kuadrat sama dengan Gm2 per R2 kuadrat. Coret G-nya. M per X kuadrat sama dengan 4M per 60 kurang X kuadrat. Garis terakhir sederhanakan, kalikan silang, coret M-nya. 60 kurang X kuadrat per X kuadrat sama dengan 4, tarik akarnya. 60 kurang X per X sama dengan 2. Kalikan silang, 2X sama dengan 60 kurang X sama X digabung. 3X sama dengan 60X. Terakhir kanan, X sama dengan 60 per 3 sama dengan 20 meter. Jadi pilihannya nomor A. Jadi kuat medan sama dengan 0 berjarak 20 meter dari benda 1. Mari kita simak soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Jika perbandingan jarak orbit dua planet R2 berbanding R1 sama dengan 2, besar kuat medan gravitasi pada planet 1 sama dengan 7,2 meter per sekon kuadrat, berapakah besar kuat medan gravitasi yang dialami planet kedua tersebut? Jawab, dari tangga ada, kita misalkan massa matahari sama dengan M, G1 7,2 meter per sekon kuadrat, G2-nya berapa? Dimana R2 berbanding R1 sama dengan 2, garis ketiga di bawah, R2 sama dengan 2R1. Nah, dalam kasus seperti ini kita pakai perbandingan. Lihat baris yang kedua dari bawah, G1 berbanding G2 sama dengan Gm per R1 kuadrat berbanding Gm per R2 kuadrat. Coret G dan M-nya, masukkan angkanya. Garis kedua kanan bawah, 7,2 berbanding 7,2 berbanding G2 sama dengan 1 R1 kuadrat berbanding 1 2R1 kuadrat. Sederhanakan, hasilnya 1 berbanding 1/4, kalikan silang. G2 sama dengan 1/4 G1, masukkan angkanya 1/4 kali 7,2, hasilnya 1,8 meter per sekon kuadrat. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut menyimak soal tipe lain lagi. Berapa besar medan gravitasi di titik O akibat 3 massa M1, M2 dan M3 yang posisinya tunjukkan pada gambar berikut. Jika massa M1 dan 2 sama dengan 4 ton dan massa benda 3 sama dengan 5 ton, hanya 100 meter. Jadi yang ada jawab, perhatikan bawah, M1 sama M2 sama 4 ton sama 4.000 kg, M3 5 ton sama 5.000 kg. Ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem. R1 sama R2 sama R3 sama dengan 50 meter. G 6,67 10,11 meter kuadrat per kilogram kuadrat. G di titik O berapa? Nah, karena benda 1 dan 2 sama, maka G1 sama dengan G2, baris ketiga dari bawah, sama dengan Gm1 per S1 kuadrat, sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali 4.000 kg per 50 kuadrat, sama dengan 2,67, 10 pangkat min 14 meter per sekon kuadrat. G3 sama dengan Gm3 per R3 kuadrat, sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11
5000 kg per 50 kuadrat, baris kedua bawah kanan. Hasilnya yaitu G3-nya 13,34, 10-11 meter per sekon kuadrat. Nah, ingat di dalam gaya gravitasi, kuat medan gravitasi ini arahnya adalah menuju pusat benda. Sehingga di sini G1 arahnya ke M1, G2 arahnya ke M2, bersama-sama meniadakan, sehingga tinggal di sini yaitu G3 arahnya ke M3. Sehingga besar kuat medan di titik O sama dengan G3 yaitu 13,34 10⁻11 meter per sekon kuadrat. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, ingat kuat medan gravitasi adalah besaran vektor. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Misalkan kita berada 200 km di atas permukaan bumi. Berapakah nilai G atau kuat medan gravitasi di titik ini? Dalam hal ini kuat medan gravitasi di muka bumi 10 meter per sekon kuadrat. Anggap jarak bumi 6400 km. Jawab, perhatikan bawah, G1 sama 10 meter per sekon kuadrat. R1 sama dengan 6004 km persegi, R2, ingat karena dihitung dari pusat bumi, maka R2-nya 6400 ditambah 200 km, hasilnya yaitu 6600 km. Dalam ini kita pakai perbandingan, G2-nya berapa, garis kedua dari bawah, G1 berbanding G2 sama dengan Gm per R1 kuadrat, berbanding Gm per R2 kuadrat. Coret G-nya, coret M-nya, masukkan angkanya, 1/6400 berbanding 1/6600 sama dengan 66 berbanding 64. Sehingga suku tengah kali suku tengah, suku tepi kali suku tepi, G2 sama dengan 64/66 kali G1. Masukkan angkanya, baris terakhir 64/66 kali 10, hasilnya 9,4 meter per sekon kuadrat. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, ingat di sini karena hanya variabel yang berubah, bisa pakai perbandingan. Kemudian ingat, dalam kuat medan ini jarak dihitung dari pusat bumi. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal lain lagi. Dua benda bermassa M1 dan M2 sama besar 10 ton. Masing-masing ditempatkan sepanjang semu X dan Y pada jarak A 100 meter. Dari titik asal, hitung medan gravitasi di titik P yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jawab, perhatikan bawah. Data yang ada, M1 sama dengan M2 10 ton, sama dengan 10.000 kg, R1 sama R2 sama dengan 100 meter, G 6,67 10⁻11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, G di titik P berapa? Ingat, karena masanya sama, maka garis ketiga dari bawah, G1 sama dengan G2 sama dengan Gm1 per R1 kuadrat. Masukkan angkanya, 6,67 kali 10⁻11 kali 10.000 per 100 kuadrat, hasilnya 6,67 10⁻11. Supaya tidak banyak menulis angka, kita tulis sama dengan G. Nah, perhatikan gambar bawah, ingat kecepatan gravitasi arahnya menuju pusat benda, sehingga G1 arahnya menuju M1, G2 arahnya ke M2. Kita perhatikan, G1 dan G2 saling tegak lurus, maka kuat medan di titik P, perhatikan garis kedua bawah, GP sama dengan akar G1 kuadrat ditambah G2 kuadrat, sama dengan akar G kuadrat ditambah G kuadrat, hasilnya G akar 2 meter per sekon kuadrat. Baru kita masukkan nilai G-nya, garis terakhir, G di P sama dengan 6,7 min 11 akar 2 meter per sekon kuadrat. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat, kuat medan gravitasi adalah besaran vektor. Sebelum masuk rumus, gambarkan dulu untuk mendapatkan sudut apit antara dua kuat medan. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Di permukaan bumi, percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Pada jarak berapa dari permukaan bumi, percepatan gravitasi akan menjadi setengahnya? Sebumi 6 kali 10⁻24 kg, jari-jari 6,378 10⁻6 meter, G
6,67 min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Jawab data yang ada, G1 sama dengan 10 meter persegi kuadrat, G2 sama dengan setengah kali 10 meter persegi kuadrat, sama dengan 5 meter persegi kuadrat, M 6, massa bumi 6,10,24 kg, R 6,378 10,6 meter, H-nya berapa? Perhatikan baris kedua dari bawah, karena dihitung dari pusat bumi, maka G2 sama dengan G M per R tambah H kuadrat. Berikan silang, R tambah H kuadrat sama dengan G M per G2. Dari akarnya, R tambah H sama dengan akar 6,67 min 11 kali 6,10,24 per 5 sama dengan 8,944 10,6 meter. Garis terakhir, geser H-nya sehingga H sama dengan 8,944 10,6 meter min R sama dengan 8,944,6 dikurangi 6,378,6, hasilnya 2,566 10,6 meter atau 2556 km. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, tinggal ketelitian menghitung. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik kita lanjut lagi menyimak soal berikut. Sebuah pesawat ruang angkasa massa 40 ton bergerak pada ketinggian 300 km di atas bumi. Berat pesawat ruang angkasa ini pada ketinggian tersebut adalah massa bumi 6,10,24 kg, jari-jari 6,378 10,6 meter. Jawab dari yang ada M 40 ton sama dengan 40.000 kg, H 300 km sama dengan 0,3 kali 10,6 meter. Massa bumi 6 kali 10,24, jari-jari 6,378 10,6 meter. Potensial gravitasi 6,67 min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. W-nya berapa? Ingat W sama dengan M kali G, kita cari dulu G-nya baris ketiga di bawah. G sama dengan GM per R kuadrat sama dengan GM per R tambah H kuadrat. Karena dihitung dari pusat bumi, baris kedua di bawah, G sama dengan, masukkan angkanya, 6,67 min 11 kali 6,10,24 per 6,378 10,6 ditambah 0,396 disederhanakan diperolehlah percepatan gravitasi di tempat itu 8,97 meter per sekund kuadrat. Garis terakhir, ingat W sama dengan M kali G, masuk angkanya 40.000 kg kali 8,97 meter per sekund kuadrat, hasilnya 358.800 Newton atau 358,8 kilonewton. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan lebih lanjut. Selamat simak. Mari adik-adik kita simak soal yang terakhir. Dengan asumsi bumi berbentuk seperti bola homogen, jari-jari R, tentukan persamaan untuk massa jenis rho bumi dalam bentuk percepatan gravitasi dan konstanta gravitasi. Jawab, ingat massa jenis rho sama dengan M per P, sehingga massa bumi, garis kedua di bawah, M sama rho kali P, karena berbentuk bola, sehingga rho kali 4 per 3 pi R pangkat 3, ini rho-nya dalam G dan G. Ingat rumus buat medan gravitasi, garis terakhir, G sama dengan G kecil sama dengan G besar per M per R kuadrat. Masukkan. G sama dengan G rho kali 4 per 3 pi R pangkat 3 per R kuadrat. Coret R-nya. Sederhanakan, diperoleh rho sama dengan 3 kali G per 4 pi G kali R. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, soal-soal tipe-tipe soal yang berkaitan, berhubungan dengan medan gravitasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan tipe-tipe soal, jenis soal ini akan membantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester maupun ujian bentuk lain. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk memotivasi menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal lebih lanjut. Sampai jumpa.